Halo teman-teman, perkenalkan namaku Benny dan di video ini aku mau bercerita pengalamanku tentang rasanya belajar stand up comedy. Apa alasanku milih belajar stand up comedy? Jadi ada beberapa poin yang aku catat bukan karena stand up comedy-nya teman-teman, tapi karena sesuatu yang baru ini, sesuatu yang di luar di luar jangkauan banget menurutku. Kenapa? Karena dari dulu aku bikin konten selalu di depan kamera, di depan teman-temanku, beberapa kali paling di depan umum, itu pun karena kerjaan, misalkan ngisi seminar gitu. Tapi tidak ada pekerjaan yang aku berhadapan secara langsung, yang memaksaku buat berhadapan sama orang lain gitu, secara langsung. Di samping itu, sebelum aku jadi content creator, aku juga sempet nyoba stand up comedy dan akhirnya berhenti. Nah, di samping itu, akhir-akhir ini, sebelum aku memutuskan buat belajar stand up comedy, aku juga ngerasa gitu, ini tapi buat aku pribadi ya, aku ngerasa tuh kayak harga dirinya seorang laki-laki, salah satunya ditentukan dari ada atau tidaknya sesuatu yang berprogres di dirinya. Nah, aku pilih dari beberapa yang ada di sekitarku, aku pilih akhirnya belajar stand up comedy berdasarkan aku punya masa lalu pernah belajar stand up comedy tapi berhenti dan memang aku tertarik banget sama dunia stand up comedy. Aku akan ceritakan dalam 3 bagian. Yang pertama, kenapa stand up comedy yang aku pilih? Yang kedua, apa aja proses yang udah aku jalanin untuk mempelajari stand up comedy? Yang ketiga, hasil apa yang sudah aku dapat? Mari kita masuk ke bagian pertama. Oke, kenapa stand up comedy? Karena di dalam stand up comedy itu juga mengandung beberapa ilmu yang akhirnya sangat bermanfaat buat aku sekarang dan mungkin akan bermanfaat buat aku di masa depan. Di antara skill yang bikin aku tertarik banget buat belajar di stand up comedy, mempelajari stand up comedy adalah yang pertama public speaking. Ini menurutku skill yang semua orang harus punya, entah apapun profesinya. Apalagi konten kreator. Aku ambil contoh misalkan guru. Oh, guru pastilah harus punya public speaking karena dia kan ngajar, ya kan. Dia mungkin juga harus presentasi. Karyawan, bagaimana cara mempresentasikan dirinya dia kepada bosnya. Ibu rumah tangga pun misalkan harus punya public speaking. Pokoknya skill ini dibutuhkan buat semua orang. Karena manusia kan memang makhluk sosial ya. Tapi kalau buat aku sendiri, ya karena ini berhubungan sama pekerjaanku sekarang. Misalkan aku ada sesuatu yang pengen aku sampaikan, tapi skill public speakingku jelek banget, sehingga tidak diterima dengan baik gitu, karena cara penyampaianku kurang menarik lah mungkin. Itu kan jadi menghambat pekerjaanku sekarang. Skill yang kedua yang ada di stand up comedy, yang penting banget menurutku, dan aku tertarik banget memang buat mempelajari skill tersebut. Jadi sebenarnya aku belajar stand up comedy itu nggak ngejar lucunya atau bahkan nggak ngejar karirnya. Aku lebih mementingkan skill-skill apa yang dibutuhkan dalam stand up comedy. Nah, itu yang aku pelajarin. Masalahnya kalau ngejar lucu, wah, kayaknya terlalu jauh gitu. Masih udah banyak banget teman-teman yang mulainya udah lebih lama. Terus memang sense of humornya udah terlatih gitu dari sebelum dia jadi stand up comedian. Jadi dia kalau nongkrong lucu aja gitu. Jadinya kalau ngejar lucu, ya mudah-mudahan akan sampai di titik sana. Tapi enggak, aku lebih mementingkan ke skill-skill yang dibutuhkan buat jadi seorang stand up comedian. Contohnya yang pertama tadi, public speaking. Nah, skill yang kedua, crowd control. Setelah public speaking, ada crowd control yang aku lihat di stand up comedian dan itu keren banget. Di stand up comedy itu ada namanya teknik riffing, interaksi sama penonton. Tujuan dari teknik itu adalah menarik perhatian penonton sebelum stand up comedian ngelempar materinya dia, ngelempar jokes-jokesnya dia. Supaya apa? Supaya dapet tawanya itu maksimal gitu. Ini juga dibutuhkan banget buat menunjang skill public speakingku. Skill yang selanjutnya, stand up comedian itu menurutku dituntut buat mengenali dirinya sendiri. Karena beberapa video yang aku tonton dalam proses aku belajar stand up comedy. Salah satunya dari videonya Raditya Dika. Waktu itu dia lagi ngisi di kelas suci. Jadi ada anak-anak suci berapa gitu. Sebelum mereka akhirnya dikarantina segala macam, itu tuh mereka dikasih bekal dulu lah buat nantinya menjalani kompetisi suci itu. Nah, salah satu bekalnya Bang Radit ini menyampaikan kalau stand up comedian itu harus punya persona yang kuat.
Salah satu cara menentukan persona untuk menjadi stand up comedian adalah mengenali diri sendiri. Bang Radit secara spesifik menyampaikan harus punya 3 mantra. Kalau aku nih, hasil belajarku akhirnya aku punya 3 mantra itu. Apa sih 3 mantra? Nih ya, aku sebagai stand up comedian adalah seorang suami, terus seorang konten kreator yang berasal dari Purbalingga. Sehingga dalam penulisan materiku akan berkutat di situ gitu. Misalkan ngebahas isu politik misalkan. Aku juga akan selalu ngebahas politik dari point of view-nya ayah atau suami, konten kreator, atau bahkan orang Purbalingga gitu. Nah, 3 mantra ini adalah bekal dasar seorang stand up comedian untuk membentuk personanya di atas panggung gitu. Nah, ini kenapa akhirnya aku menyimpulkan bahwa stand up comedian penting banget buat mengenali dirinya sendiri. Dan ini juga salah satu yang menarik buat aku, kenapa aku memilih mempelajari stand up comedian. Iyalah, karena menurutku penting banget buat mengenali diri sendiri, apa kurangmu, apa kelebihanmu. Jadi aku pribadi nanti nggak usah ngecek weton lagi. Aku nggak perlu ngecek weton buat nanti aku cek cocoknya kerja di mana kan gitu kan ya. Dan untuk ngebikin 3 mantra ini, aku juga tentunya harus mengulik diriku dong. Apa yang paling kuat dari diriku ya, buat ku jadiin 3 mantra ya, gitu. Jadi tadi ada public speaking, crowd control, mengenali diri, dan ini skill selanjutnya ini adalah skill yang termasuk cita-citaku di masa depan. Entah itu kejadian atau enggak, tapi aku pengen jadi ini, yaitu skill menulis. Wah, aku pengen banget jadi penulis. Entah itu bercerita tentang perjalanan hidupku atau bercerita tentang pengalaman tertentu. Pokoknya aku pengen punya satu buku untuk awal dari buku-bukuku yang lainnya. Dan stand up comedy deket banget sama yang namanya menulis. Karena di situ stand up comedian dituntut buat nulis materi dan nyari patahannya. Patahannya itu maksudnya punchline-nya, bagian lucunya. Dan memang iya gitu, setiap materi yang dibawakan di panggung oleh seorang stand up comedian itu pasti sudah melalui proses menulis kembali setelah dievaluasi, setelah dibawakan di open mic. Pokoknya stand up comedian itu deket banget sama yang namanya penulisan gitu. Dan ini salah satu skill yang menarik gitu. Yang terakhir, networking. Di dunia stand up comedy itu banyak banget orang-orangnya. Aku baru datang ke acaranya komunitas stand up comedy Ambarawa sama Salatiga. Dan aku udah kenal beberapa orang di sana. Banyak banget background mereka. Ada yang guru, ada yang pengacara, ada yang penyanyi, dan ada konten kreator juga. Kemana kalau misal aku belajar stand up comedy, aku harus datang ke komunitas, dan aku harus kenalan sama orang-orang yang ada di komunitas, nambah network. Dan itu akan berimbas ke hidupku. Entah nanti aku punya teman baru, atau bahkan teman bisnis baru, atau bahkan teman konten baru. Itu kenapa aku pilih stand up comedy. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Prosesku dalam belajar stand up comedy. Yang pertama yang aku lakuin ketika aku sudah memutuskan buat oke, aku belajar stand up comedy. Aku datang ke acara open mic-nya mereka gitu. Nah, aku pilih datang ke acara open mic-nya stand up comedy Ambarawa. Kenapa? Karena itu yang paling dekat dari rumahku. Sekitar 2-3 kali jadi penonton, terus akhirnya aku memutuskan buat open mic. Aku bilang dulu ke anak komunitasnya, prosedurnya kayak gimana, aku tanya. Kalau misalnya aku harus open mic, oh ternyata dikasih tahu bla 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 bla. Belum nyiapin materi waktu itu aku. Akhirnya yaudah deh, minggu depan aku nyoba open mic, Mas gitu. Akhirnya aku putuskan buat open mic. Karena aku sudah oke, aku open mic. Jadi mau nggak mau aku harus nyiapin materi. Ini salah satu bagian yang menarik banget dalam proses menyongsong open mic pertamaku. Akhirnya aku belajar banyak banget tentang stand up comedy di YouTube. Gitu. Makanya aku tadi nonton videonya Raditya Dika yang berdurasi 1 jam, terus aku nonton videonya Ridwan Remin, cara menulis gitu, terus cara bikin punchline yang gitu-gitu. Itu juga berjam-jam aku nonton. Terus aku mulai menggali diriku, akhirnya sampai menemukan 3 mantra. Kalau 3 mantra yang tadi aku sebutin, itu 3 mantra yang awal banget aku temuin. Ayah dan suami, konten kreator, orang Purbalingga, itu awal banget aku temuin. Dan aku lagi lupa mantraku tuh apa sekarang. Kayaknya ada sedikit perubahan soalnya. Dan itu adalah hasil dari prosesku menggali diriku sendiri sampai akhirnya menemukan 3 mantra itu. Aku nontonin video berjam-jam itu, aku banyak banget dapat ilmu. Di antaranya adalah cara menulis stand up comedy. Cara menemukan premis. Premis itu adalah sesuatu yang pengen kita bahas sebagai materi. Udah gitu, aku ketemu premisnya,
Aku tulis detail yang pengen aku ceritain, terus aku cari jokesnya. Nah, kurang lebih berarti prosesnya kayak gini yang aku simpulin. Tapi ini tolong koreksi kalau misalnya aku salah ya, karena aku juga masih newbie banget dan mungkin teman-teman yang nonton ini malah ada yang udah lama banget stand up comedy gitu. Kesimpulanku dari nonton banyak video itu yang berdurasi berjam-jam itu, yang kadang aku juga bingung pada akhirnya karena abis nonton ini, wah, yang mana nih gitu. Tapi akhirnya aku bisa punya kesimpulan gitu, bahwa aku harus ketemu sama premisnya dulu. Aku sudah punya 3 mantra itu tadi. Aku bikin mind map. Misalkan, aku mau bahas tentang orang pacaran zaman sekarang. Aku breakdown tuh, apa aja yang dilakukan sama orang pacaran zaman sekarang. Terus dari situ perasaanku apa yang pengen aku bawa. Tapi biasanya cenderung ke tidak suka gitu. Karena kalau misal ngebawa perasaan suka gitu, pro gitu sama sesuatu ya nggak akan ketemu sama jokesnya. Setahuku begitulah yang aku dapat dari video tadi yang berjam-jam itu. Biasanya pakai emosinya yang negatif, entah itu sebel, entah itu takut gitu. Nah, misalkan orang pacaran ngapain aja tuh? Aku memutuskan buat sebel sama orang pacaran. Misalnya mau di-compare, kenapa aku sebel? Karena aku sebagai suami itu nggak bisa melakukan apa yang orang pacaran lakukan misalkan. Nah itu di mind map. Ketemu apa aja cabang-cabangnya nih. Nah dari situ, dari mind map yang sudah ada yang semakin bercabang-cabang semakin bagus, itu dijadikan sebagai dasar penulisan setup dan punchline. Biasanya kalau udah ketemu mind mapnya, nulis setupnya. Cara menemukan punchline-nya adalah dicoba-coba gitu sih kalau aku sejauh ini yang belum terlalu jauh gitu. Itu aku coba-coba, oh kalau misal punchline-nya pakai teknik ini gitu, misalkan aku yang udah sempet kepikiran kayak gitu kemarin, wih ini kalau misal pakai rule of three kayaknya bisa nih gitu. Atau wah ini kalau misal pakai teknik komparasi bisa nih kayaknya gitu. Wih keren ya. Nah, akhirnya singkat cerita, aku bahkan sekarang sudah punya ya materinya kalau misal aku bawain ya mungkin sekitar 10 menit open mic lah ada. Kalau lucu atau tidak lucunya aku nggak jamin. Tapi kalau misal dibawain semua gitu 10 menit bisa. Karena akhirnya setelah aku belajar tadi dan aku berhasil nulis materi, sampailah di hari nih aku open mic. Nah itu kurang lebih dengan pembawaanku yang masih terbata-bata segala macem, biasalah pengalaman open mic pasti kayak gitu, kata orang-orang, kata senior-senior gitu. Itu aku berhasil bawakan materi yang sudah aku tulis selama 7 menit. Aku ngukurnya dari video, aku punya rekamannya, mungkin bisa aku kasih satu potongan deh. Ini dia. Selain seorang suami, aku juga seorang YouTuber. Subscriberku 1 juta, tapi ekonominya pas-pasan. Jadi di kondisi ini, aku emosi banget sama salah satu YouTuber, namanya Willy Salim. Ada yang kenal? Tahu ya? Nah, Willy Salim itu kan, buat yang belum tahu, itu YouTuber yang suka kasih giveaway gitu. Nah, ini aku yang bikin sebel, dia itu jadi membuat pikiran netizen tuh menganggap semua YouTuber tuh mampu melakukan giveaway. Salah satu followersku ada yang nge-DM aku gara-gara Willy Salim ini. Kurang aja memang ini. DM-nya gini, "Mas, ada yang giveaway juga dong kayak Willy Salim. Soalnya aku belum dapat giveaway-nya." Mas tuh gini loh. Aku juga ikut giveaway-nya gitu loh. Saking keselnya aku cek profil Instagramnya dari beberapa orang yang DM. Dan mirisnya mereka pekerjaannya ternyata bahkan ada yang sampai PNS, pegawai bank. Nah, aku konten kreator. Kalau nggak lagi konten dan nggak ada endorsement, kerjaanku ya cari giveaway YouTuber lain gitu loh. Itu kurang lebih salah satu jokes yang aku bawakan gitu. Mungkin tidak terlalu berhasil, tapi itu adalah salah satu hasil penulisanku pertama kali. Jadi aku cukup bangga. Setelah aku open mic, biasa ada evaluasi, bla 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 bla. Nah, beberapa kali aku sempat ditanyain begini. Di Salatiga aku ditanyain, di Ambarawa juga aku ditanyain. Gimana mas? Kapok atau nagih gitu. Nggak tahu, mungkin ada pengalaman yang kapok akhirnya mungkin. Tapi dari 2 tempat ini yang nanyain aku, ya pastilah aku ketagihan. Karena kalau misal nggak ketagihan, aku nggak mungkin terus akhirnya bikin video ini gitu. Tapi apakah ketagihan itu adalah perasaan yang nantinya akan konsisten? Belum tentu juga. Karena di 2 tempat ini juga aku merasakan vibes yang berbeda gitu. Yang satu agak selau, yang satu mengerikan jujur nih.
Yang mengerikannya itu di Salatiga, yang slow-nya di Ambarawa. Ada beberapa faktornya. Yang pertama, Salatiga lebih ramai. Yang kedua, orang yang datang ke open mic saat itu memang sudah siap buat nonton jokesmu sebagai stand up comedian. Jadi nungguin. Dan kalau tidak lucu, mereka akan kecewa. Bentuk kekecewaan yang mereka sampaikan macam-macam. Ada yang neriakin apa misalkan. Nggak lucu gitu misalkan. Wah, itu kan udah kena mental banget gitu. Tapi seru sih, karena aku datang di Salatiga masih sebagai penonton. Seru sih ngeliatnya. Cuman kalau aku ngebayangin jadi si komiknya kan ngeri banget gitu. Tapi pun begitu, aku tertantang juga buat open mic di Salatiga. Nah, di sana ada komika nasional namanya Sadana Agung. Kalau teman-teman pecinta stand up comedy, penonton suci pasti tahu siapa Sadana Agung. Dan masih sering datang ke komunitas gitu. Dan mungkin karena ada Sadana Agung juga, jadi vibes-nya itu lebih menuntut seorang stand up comedian di open mic-nya ya buat lucu gitu, standarnya sama gitu, dan ada standar yang dikejar karena mungkin diarahinnya si komunitas ini anak-anaknya tuh ya buat berkarir juga kayak Sadan Agung kan gitu. Dan penontonnya pun ekspektasinya ya tidak lagi orang yang tidak serius dalam open mic-nya, gitulah mungkin. Kalau aku tangkap kurang lebih poin-poinnya begitu. Nah, Ambarawa bukan berarti tidak sama sekali seperti itu, enggak. Cuman karena ini komunitas kecil, kalau Salatiga itu kan satu kota gitu, setara sama kabupaten. Ambarawa itu kan kecamatan gitu. Kalau misal mau kabupaten, ya harusnya komunitasnya tuh komunitas stand up comedy Kabupaten Semarang gitu. Nggak bisa di-compare gitu loh antara Salatiga sama Ambarawa, karena yang komunitas Salatiga itu tarafnya kota kabupaten. Kalau yang ini kecamatan, jadi anggotanya lebih kecil, yang nonton itu kadang orang nongkrong, jadi bahkan orang yang lagi nongkrong di situ nggak merhatiin kalau ada orang open mic gitu, nggak merhatiin gitu. Kecuali kalau misal di riffing tadi gitu. Terus kebanyakan yang nonton ya sesama komik juga. Nah, sesama komik juga itu orangnya cuma sedikit doang karena tadi komunitas kecamatan gitu, paling 7 lah maksimal gitu anak-anak komunitasnya yang pada datang tuh 7, paling ditambah sama orang yang nongkrong di kafe tersebut berapa sih, karena biasanya kan open mic itu adanya di kafe. Open mic yang di Ambarawa itu ya kalau pas jadwal open mic ya paling yang datang berapa gitu, 10 lah gitu, 10 tambah 7 ya 17 orang yang nonton gitu open mic. Kalau misal di Salatiga tuh bisa sampai 40-an gitu loh, dan mereka udah expect-nya aku mau nonton stand up comedy gitu. Beda sama di sini orang nongkrong diganggu sama orang-orang sok-sok melucu di depan gitu. Itulah kurang lebih. Tapi terlepas dari itu semua, dari dua komunitas ini orang-orangnya sama-sama keren. Karena aku belajar banyak juga dari anak Ambarawa gitu. Dia selalu, Mas bikin ini gitu. Misalkan, Mas bikin materi riffing gitu buat interaksi sama penonton gitu. Aku udah diarahin ke sana padahal baru mulai udah disuruh buat interaksi sama penonton. Padahal riffing itu setauku membuat jokes dari apa yang ada di sekitar, termasuk penonton. Nah, penonton ngelempar kalimat apa, jokes-nya itu dari kalimat yang dilempar sama penonton gitu loh, setauku tuh. Nah, itu yang aku nggak siap. Tapi aku dibawa ke sana, dan itu artinya anak-anak komunitas kecil ini ya keren. Salah satunya kayak orang yang nyuruh aku buat nyiapin materi riffing itu gitu. Intinya seru banget. Dan aku memang tidak berekspektasi apa-apa ya teman-teman ya di dunia stand up comedy. Kalau misal nanti akhirnya bisa buat berkarir, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ini skill mahal banget. Aku selalu menyampaikan ke orang-orang gitu, entah itu secara langsung ataupun tidak langsung di sini, bahwa anak-anak stand up comedy itu keren banget buat aku pribadi. Di antaranya temanku yang di Ambarawa ini, kalau misal dia lagi nggak open mic, dia kan ada kan nge-MC, biasanya di open mic itu tetap ada MC-nya. MC itu juga keren. Terus menulis, nggak ada teman-teman stand up comedy di sini yang udah aku kenal yang nggak bisa nulis atau nggak pernah nulis materinya. Dan ini adalah salah satu skill yang cukup mahal, apalagi menulis sesuatu yang ada nilainya. Kalau ini mungkin nilainya entertainment. Itu tadi kira-kira 3 bagian yang bisa aku sampaikan ke kalian. Kalau secara umum, mempelajari hal baru itu menurutku penting banget buat dilakuin teman-teman kita gitu. Kalau aku entah kenapa gitu ya, memasuki
usia 30 tahun, itu malah baru muncul gatalnya buat mempelajari hal-hal baru gitu. Kemarin aku sempat belajar tentang menulis. Langsung aku pengen mau nulis buku gitu. Tapi akhirnya stuck. Wah, nggak bisa nih aku nulis buku nih. Waktu itu aku nulis buku apa ya? Pokoknya aku lebih cerita tentang pengalamanku. Wah, tapi nggak bisa nih. Kayaknya masih belum cukup pengalamannya buat ceritain gitu. Tapi aku suka sama menulis itu, aku suka. Akhirnya aku ganti lagi. Menulisnya nanti aku tunda dulu lah. Terus aku cari-cari lagi, aku belajar apa ya? Coba deh belajar public speaking dulu awalnya. Tapi aku belajar public speaking buat apa ya? Kayaknya kalau misal aku bikin video YouTube doang, dengan skill public speakingku yang masih terbatas ini, tapi itu udah cukup gitu. Buat apa ya? Oke, aku bawa pelajaran public speakingku ini ke next level ku. Aku harus sering ngomong di depan umum. Aku kepikiran buat stand up comedy. Nah, sekalian tuh, wih, di stand up comedy itu kan gak cuma public speaking doang, ada skill menulis yang dibutuhkan, ada skill, wah macam-macam. Oke, aku putuskan buat stand up comedy akhirnya gitu guys. Mungkin perasaan ini akan muncul di kalian juga, tapi pesanku, kalau boleh aku saran, nggak ada salahnya buat kita selalu mempelajari hal-hal baru. Sesibuk apapun kita, sempilin waktu gitu. Kayak aku pun nulis materi, itu aku tulis selama 1 minggu gitu. Walaupun dalam 1 hari itu cuma 1 jam gitu, aku sempilin gitu di tengah-tengah kesibukanku. Mungkin kan kalau umur 30 tahun udah berkeluarga, segala macam, udah ada tuntutan kerjaan, tuntutan dalam rumah gitu kan ya. Tapi sempilin gitu. Itu akan apa ya? Nggak tahu, akan memuaskan diri di sisi tertentu gitu loh. Aku mau berprogres di sini gitu. Dan progresnya jalan, itu kayak memberikan kepuasan tersendiri gitu loh. Syukur kalau misal itu nantinya buat mendapatkan penghasilan tambahan gitu lah, menunjang karir gitu. Syukur. Tapi kalau nggak ada salahnya teman-teman buat mempelajari hal-hal baru gitu. Karena seru. Apalagi kalau misal usia 30 tahun tuh circle kita semakin sedikit gitu loh. Keseruan apa yang bisa didapat? Nongkrong kayaknya udah sulit gitu loh. Lagian kalaupun nongkrong di usia 30 tahun, ya nggak akan seseru dulu rasanya gitu loh. Karena kepikiran sama rumah lah, istri gimana, anak gimana gitu kan ya. Tapi kalau misal kita nongkrong buat mempelajari sesuatu, sejauh ini aku ngerasa sih seru banget sih. Dan aku pulangnya pun nggak merasa bersalah karena ini aku lagi belajar sesuatu gitu. Kan dalam agama juga dianjurkan buat belajar sampai ke liang lahat kan. Gimana? Tertarik buat mempelajari skill tertentu lagi? Apapun yang dipilih, good luck. Berprogres di suatu hal itu menambah kepercayaan diri dan menambah harga diri kita sebagai cowok. Itu yang aku rasain sih. Udah segitu dulu aja. Dan aku mungkin akan bercerita tentang progres-progresku dalam ber-stand up comedy. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, dan follow juga sosial mediaku karena aku lebih fleksibel buat sharing di sana. Terima kasih.